Baik, selamat pagi anak-anak. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke tema 2, yaitu temanya menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, pada pertemuan kali ini kita mempelajari subtema yang pertama. Dengan tema dari subtema yang pertama itu adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Oke, kita akan langsung masuk ke pelajarannya. Yang akan pertama kita pelajari adalah pengertian dan unsur intrinsik pada cerita dongeng. Nah, kita harus tahu dulu dongeng itu apa sih? Nah, dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Tetapi biasanya dongeng mengandung pesan-pesan moral. Jadi di dalam dongeng itu walaupun ceritanya tidak nyata, tapi ada pesan moral yang ingin disampaikan. Nah, itu adalah pengertian dari dongeng. Lalu untuk unsur intrinsik, nah atau biasa juga disebut sebagai unsur pembangun pada dongeng, yaitu yang pertama ada tokoh. Nah, nanti ini kita akan di slide selanjutnya nanti akan dibahas apa itu tokoh. Ini unsur intrinsik pertama. Yang kedua itu ada latar. Yang ketiga unsur intrinsiknya ada watak. Yang keempat alur. Dan yang kelima adalah pesan. Jadi inilah unsur pembangun dongeng atau unsur intrinsik pada dongeng. Nah, kita perlu tahu nih, tokoh itu apa sih? Latar dari dongeng itu maksudnya bagaimana? Lalu watak itu apa? Alur itu maksudnya gimana? Nah, lalu pesan jelas pasti kalian tahu pesan, ya. Pesan arti dari pesan pasti kalian sudah tahu, tapi di sini akan dijelaskan lagi, ya. Nah, kita akan lihat yang pertama itu tadi berarti tokoh. Nah, tokoh itu adalah pelaku yang terdapat dalam dongeng. Nah, maksudnya pelaku yang terdapat dalam dongeng itu berarti siapa saja sih yang ada di dalam dongeng itu. Nah, tokoh itu dapat berupa atau dapat berwujud misalnya tumbuhan, bisa hewan, bisa manusia, bisa bulan, bisa bintang, dan sebagainya. Tergantung ceritanya nanti tentang apa. Lalu yang kedua tadi latar. Nah, latar itu adalah tempat. Latar itu bisa tempat, bisa waktu, ada juga atau latar suasana. Nah, contoh dari latar, misalnya contoh yang pertama latar tempat. Nah, dalam cerita itu nanti akan disampaikan latarnya, pasti ada latarnya. Misalnya latarnya yaitu latar tempatnya misalnya yaitu hutan, misalnya rumah, bisa di taman atau sekolah. Selain latar tempat ada juga latar waktu tadi. Latar waktu itu misalnya kejadiannya dalam cerita itu misalnya terjadinya kapan, misalnya di pagi hari atau
siang hari, sore hari, atau juga malam hari, ya. Nanti misalnya ada dikasihkan cerita, kalian bisa lihat di situ apakah terjadinya pada siang hari, sore hari, malam hari. Itu untuk latar waktu. Lalu contoh untuk latar suasana. Nah, contoh untuk latar suasananya. Misalnya suasana dalam cerita itu apakah bahagia, sedih, juga bisa menyeramkan. Nah, itu tergantung dari ceritanya lagi. Lalu untuk watak, nah yang ketiga itu watak. Nah, watak itu apa? Nah, watak adalah karakter atau sifat tokoh dalam suatu dongeng. Contohnya, contoh watak itu apa saja sih? Nah, misalnya baik hati, jahat, sombong, penakut, rajin, atau pemalas. Nah, ini adalah watak-watak dari tokoh. Nah, watak ini banyak, tergantung tokohnya itu ada berapa sih tokoh dalam dongeng itu. Misalnya kalau ada 3 berarti pasti dari 3 tokoh atau 3 pelaku dalam dongeng ini wataknya pasti berbeda-beda. Jadi tergantung ada berapa tokohnya. Lalu siapa yang ditanyakan, tokoh siapa yang ditanyakan gitu ya. Oke, itu adalah untuk watak dari tokoh. Lalu kita akan ke alur. Nah, kalau alur itu adalah rangkaian peristiwa atau kejadian dalam dongeng. Yang kelima itu ada pesan. Nah, ini jelas kalian tahu, pesan itu adalah amanat yang dapat diambil dari cerita dongeng itu. Jadi ada amanat atau ada pesan moral apa yang dapat kita ambil dari dongeng yang berguna bagi kehidupan kita. Nah, jadi ada pesan-pesan dari dongeng itu. Ada amanat-amanat penting dari dongeng. Itulah yang dimaksud dengan pesan pada unsur intrinsik pada suatu dongeng. Nah, di sini kalian sudah tahu unsur intrinsik dan maksud dari setiap unsur intrinsiknya. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa saja jenis-jenis dari dongeng. Nah, dongeng ini banyak sekali jenisnya. Nah, ini jenis-jenis dari dongeng. Yang pertama ada fabel. Yang kedua ada legenda. Yang ketiga hikayat. Dan yang keempat ada mite. Nah, fabel itu yang bagaimana? Legenda itu yang bagaimana sih? Lalu hikayat sama mite itu maksudnya dongeng yang bagaimana? Nah, di sini akan dijelaskan juga. Nah, yang pertama, fabel. Nah, kalau fabel itu adalah cerita khayalan yang tokoh utamanya adalah hewan. Jadi, dalam cerita itu semua tokoh utamanya itu hewan. Jadi, pemeran utamanya itu hewan. Contohnya seperti cerita si kancil. Nah, itu kan berarti ceritanya tentang kancil, tokoh yang utama yang mau disorot itu adalah si kancil itu. Jadi yang akan banyak muncul adalah tokoh kancil. Lalu yang kedua adalah legenda. Nah, legenda ini adalah cerita tentang asal-usul tempat atau asal-usul benda, lalu tentang asal-usul peristiwa penting. Contohnya cerita Malin Kundang. Lalu cerita terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, atau terbentuknya cerita tentang Danau Toba.
Nah, bagaimana sih kok bisa ada Danau Toba? Atau bagaimana bisa terbentuknya Tangkuban Perahu? Nah, itu cerita-cerita ini adalah legenda. Nah, jadi legenda itu tadi adalah cerita tentang asal-usul, ya. Asal-usul tempat, asal-usul benda, asal-usul peristiwa-peristiwa penting. Yang ketiga, itu adalah hikayat. Nah, kalau hikayat ini adalah cerita tentang pangeran, putri, atau pahlawan, raja dan ratu, atau juga orang-orang bijak yang berhubungan dengan istana. Contohnya di sini adalah cerita tentang hikayat Panji Semerang. Ya. Jadi ceritanya yang berhubungan dengan orang-orang yang ada di istana. Itu adalah cerita atau hikayat itu sendiri. Lalu yang keempat ada mite. Mite adalah cerita tentang kesaktian atau hal ajaib dan sesuatu yang suci, atau hal yang berhubungan dengan dewa dan kayangan. Contohnya, Kembang Wijaya Kusuma. Ini adalah contoh dari cerita dongeng jenis mite. Nah, jadi tentang kesaktian, tentang dewa-dewa atau tentang kayangan. Nah, itu adalah cerita tentang mite. Lalu, bagaimana sih kita bisa tahu informasi, karakter tokoh, dan pesan dalam dongeng itu? Nah, kita dapat mengidentifikasinya. Nah, cara mengidentifikasinya gimana? Nah, nih, kita akan mengidentifikasi informasi, isi, karakter tokoh, dan pesan dalam dongeng. Nah, kita dapat melakukannya dengan menggunakan kata tanya. Di sini Ibu sudah menyiapkan tabel untuk kata tanyanya. Nah, kata tanya yang pertama itu adalah apa. Nah, kata tanya apa itu kegunaannya itu untuk menanyakan, misalnya menanyakan amanat, apa amanatnya, apa bendanya, lalu apa peristiwa dalam dongeng. Ya, kita bisa mengidentifikasinya, kita bisa tahu bagaimana informasi karakter tokoh dan pesan dalam dongeng dari kata apa, lalu dari kata siapa. Nah, kata siapa di sini itu dapat kita gunakan untuk menanyakan tokohnya siapa atau pelaku dalam dongeng itu siapa saja. Lalu ada juga kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu kejadiannya peristiwa dalam dongengnya. Misalnya kejadiannya saat kapan? Saat pagi hari kah? Saat malam hari kah? Atau siang hari atau sore hari? Nah, itu dia ya, kita bisa pakai kata kapan. Lalu juga ada kata di mana. Nah, di mana itu untuk menanyakan tempat atau lokasi dari lokasi waktu terjadinya peristiwa dalam dongeng itu. Misalnya di mana? Misalnya peristiwanya itu terjadinya di rumah si Niko misalnya, atau di halaman sekolah. Nah, itu kan di mana berarti menanyakan tentang tempat atau lokasi. Nah, lalu ada juga kata tanya yang bisa kita gunakan, yaitu mengapa. Nah, mengapa ini kita gunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa dalam dongeng atau alasannya. Kok bisa sih peristiwa itu terjadi? Nah, itu dia. Kita bisa pakai mengapa.
Lalu ada juga kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan sifat dari tokoh. Lalu bisa juga untuk menanyakan cara melakukan sesuatu atau untuk menanyakan bagaimana urutan dari peristiwa di dalam dongeng itu. Ya. Jadi untuk menanyakan bagaimana itu berarti prosesnya, langkah-langkahnya, ya. Atau menanyakan sifat, menanyakan langkah-langkah, urutan atau bagaimana cara melakukan sesuatu, ya. Itu untuk kata tanya bagaimana. Nah, inilah cara kita untuk mengidentifikasi atau untuk tahu informasi dari isi dongeng, dari karakter dongeng, dan pesan yang mau disampaikan di dalam dongeng itu. Ya, kita bisa pakai kata-kata ini. Jadi kita bisa pakai ada 6 kata tanya, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Lalu, kalau kita mau mengidentifikasi karakter tokoh dalam dongeng itu bagaimana sih? Nah, caranya. Nah, untuk mengidentifikasi karakter dalam atau karakter tokoh dalam dongeng dapat melihat ciri-ciri karakternya. Contohnya misalnya penyabar. Nah, kalau penyabar itu ciri-cirinya berarti tidak mudah marah atau tidak cepat marah ketika menghadapi apapun atau ketika menghadapi situasi apapun, ya. Itu dia. Lalu ada juga karakter, contohnya penolong. Nah, penolong ini yang karakternya yang bagaimana? Oh, penolong itu yang ciri-cirinya suka membantu, misalnya ada yang susah atau membantu siapa saja. Nah, itu adalah ciri-ciri dari karakter penolong. Nah, lalu juga ada contoh di sini karakter ramah. Nah, contoh dari tokoh karakter ramah itu ciri-cirinya bagaimana? Oh, berarti yang ramah itu dia murah senyum, suka menyapa, baik hati. Nah, itu adalah ciri-ciri dari karakter tokoh yang ramah. Nah, lalu kalau misalnya kita mau memerankan tokoh dalam dongeng, apa saja sih yang kita perlukan? Nah, di sini juga ada nih, kalau misalnya kita mau bermain peran dalam dongeng. Jadi kita memainkan peran, ya. Nah, memerankan tokoh dalam dongeng, ya. Nah, ini sebelum memerankan tokoh dalam dongeng, yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama, kita harus cari tahu dulu bagaimana karakter tokoh dalam dongeng itu. Apakah tokohnya penyabar, apakah tokohnya sombong, apakah tokohnya itu ramah, baik hati. Nah, itu kita harus tahu dulu, kita harus cari tahu. Cari tahunya bagaimana caranya? Ya, kita harus membaca teksnya, kita harus membaca ceritanya, kita harus pahami. Lalu, yang kedua, kita harus cari tahu tentang bagaimana cara bicara atau kebiasaan yang dilakukan oleh tokoh. Nah, caranya berarti ya kayak tadi, sama seperti kita harus mencari tahu karakter tokoh, kita harus membaca berarti ceritanya, kita harus pahami cerita dari dongeng itu. Lalu di sini, nah, pahami apa yang biasanya diucapkan tokoh. Yang biasanya diucapkan tokoh itu berarti
kebiasaannya, ya, kebiasaan yang dilakukan oleh tokoh yang ingin kita perankan. Jadi kita harus memahaminya. Yang keempat, nah ini penting sekali. Jadi sebelum kita bermain peran, nah kita harus latihan sebelum tampil misalnya di panggung atau di depan kelas. Tampil sebelum kita memerankan tokoh dalam dongeng. Ini perlu sekali, ya, agar nanti saat tampil itu yang kita perankan dapat bagus. Orang yang melihat atau menyaksikan pertunjukan itu juga dia paham, oh jadi karakternya tokoh yang ini seperti ini, jadi maksud dari ceritanya seperti ini, gitu ya. Lalu, nah ketika bermain peran, apa saja yang harus kita perhatikan? Jadi saat sudah ada di atas panggung nih, saat kita sudah bermain peran nih ya. Nah, saat kita sudah bermain peran, yang harus kita lakukan itu, pengucapan jelas dan lancar. Jadi tidak boleh terbata-bata. Jadi ketika di atas panggung kita harus mengendalikan diri kita. Jadi rasa gugup, rasa malu itu harus kita kendalikan. Jadi pengucapannya jelas dan orang lain juga mendengarnya dengan jelas apa yang kita ucapkan itu. Lalu ini, nah suara harus dapat terdengar dengan keras dan jelas. Jadi maksudnya suaranya lantang. Jadi dapat didengar oleh seluruh orang yang menyaksikan pertunjukan itu. Nah, yang ketiga, ini sangat penting, mimik wajah atau gerakan tubuh itu harus sesuai dengan dialog. Nah, mimik wajah itu apa maksudnya? Jadi ekspresi wajah. Misalnya, kalau saat senang, nah berarti wajah yang ingin kita tampilkan berarti harus senang, harus gembira. Jangan ceritanya itu maunya menampilkan waktu itu suasana atau mimik wajah yang senang, tapi malah suasana atau mimik wajah kita jadinya sedih. Nah, itu kan tidak sesuai. Jadi harus disesuaikan dengan dialognya. Kalau saat itu senang berarti mimik wajahnya, ekspresi wajahnya harus senang, gembira. Jadi saat sedih berarti wajahnya juga harus sedih. Ya. Nah, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan. Jadi kalian sudah mendapatkan informasi tentang pengertian dari dongeng, lalu unsur-unsur yang ada pada dongeng, lalu juga jenis-jenis dongeng kalian sudah tahu. Lalu untuk mengidentifikasi isi atau informasi dalam dongeng pun kalian sudah tahu, yaitu dengan kata tanya. Nah, kata tanya tadi itu bisa pakai kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Lalu kalian juga mendapatkan informasi. Nah, bagaimana cara memerankan atau apa saja yang harus dilakukan untuk memerankan tokoh dalam dongeng. Nah, untuk hari ini Ibu rasa cukup. Nah, nanti akan dikirimkan catatan, lalu juga akan ada PR. Nah, nanti kalian catat. Nah, catatannya tidak perlu dikumpulkan. Yang perlu dikumpulkan adalah tugasnya ya, yaitu PR-nya. Nah, Ibu rasa untuk hari ini cukup dulu. Terima kasih. Semoga pelajaran hari ini
dapat bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan kalian ya tentang cerita dongeng-dongeng, informasi dongeng. Oke, terima kasih. Selamat pagi.